Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya bisa kembali menjumpai pemirsa dimanapun kalian berada. Dan seperti biasa sebelum membagikan informasi seputar dunia kesehatan, saya akan terus mengingatkan kepada pemirsa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu. So, ikuti terus Ayo Sehat, program yang memberi segudang informasi dan inspirasi seputar hidup sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, beberapa episode lalu kita pernah membahas terkait kesehatan gigi. Hal ini penting karena dari mulut dan gigi, pertama kali asupan makanan yang kita butuhkan itu dihancurkan, pemirsa. Lalu, setelah melalui mulut dan gigi, makanan kemudian turun ke dalam usus. Selain mulut dan gigi juga, usus merupakan organ terpenting dalam menyerap nutrisi dari makanan. Salah satu keluhan yang kerap dialami masyarakat adalah radang usus. Dan saat radang usus ini terjadi, tentunya akan mengganggu sistem pencernaan hingga menyebabkan kurang maksimalnya penyerapan dari makanan yang pemirsa konsumsi. Lalu, bagaimana cara merawat usus agar terhindar dari kerusakan? Berikut informasinya untuk Anda. Inflammatory bowel disease atau yang kita kenal dengan radang usus umumnya diduga disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh. Beberapa hal lain yang menyebabkan radang usus terjadi biasanya dipicu dari faktor pola hidup, seperti merokok. Selain pola hidup, pemicu lainnya adalah lingkungan dan seringnya mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Walau gejala radang usus bervariasi, namun pada umumnya gejala radang usus muncul diawali dengan keluhan pada pencernaan bagian dalam. Di antaranya adalah munculnya rasa nyeri di perut hingga menyebabkan kram perut. Lalu, perut terasa kembung hingga hilangnya nafsu makan, berat badan menurun hingga BAB yang disertai dengan darah. Apabila gejala yang ditimbulkan sudah mulai dirasakan, baiknya sobat sehat segera periksakan diri ke dokter untuk mendapat diagnosa yang lebih pasti agar terhindar dari komplikasi serius yang dialami oleh usus. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mencegah terjadinya radang usus? Mengutip dari laman halodoc.com, ada beberapa hal yang perlu sobat sehat lakukan. Yang pertama adalah dengan menghindari kondisi stres, lalu hindari makanan yang tinggi lemak, makanan pedas, atau minuman mengandung kafein. Hindari merokok, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan, dan mengelola dengan baik kondisi penyakit bagi pengidap diabetes, darah tinggi, dan kolesterol. Lalu, bagaimana cara mengobati radang usus apabila penyakit ini sudah terjadi? Sobat Sehat dapat temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama saya ada Dr. Firly Nanda, spesialis penyakit dalam. Dokter, kembali lagi kita bertemu di program Ayo Sehat. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah, Mas sehat. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Firly dan juga kru yang bertugas pada hari ini, pagi hari ini, sudah melewati protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Firly, kita masih bicara soal usus, tapi sekarang kita bicara soal radang usus. Nih, di belakang kita sudah ada gambar organ-organ manusia, terutama usus. Biasanya, Dr. Firly, radang usus ini terjadi di mana? Boleh ditunjukkan? Ya, oke. Kita bahas radang usus yang terkait dengan, kalau disebut secara medis itu namanya inflammatory bowel disease ya. Oke. Jadi inflammatory bowel disease itu dibagi menjadi dua dulu nih supaya pemirsa tahu. Dia ada yang namanya penyakit Crohn dan ada yang namanya colitis ulceratif. Karena tempatnya berbeda yang terkena. Kalau yang penyakit Crohn, dia tuh bisa mengenai dari hampir seluruh saluran pencernaan. Oh, semua berarti ya? Seperti kita tahu mulai dari mulut, kerongkongan, ke lambung, kemudian usus 12 jari, usus halus tuh yang kecil-kecil, lalu lanjut ke usus besar. Nah, kalau penyakit Crohn dia bisa kena di mana aja. Usus besar bisa kena, usus halus bisa kena, bisa sampai ke lambung, ke kerongkongan, bisa kena, bahkan bisa sampai ke mulut muncul sariawan. Oh, sariawan. Betul, kalau itu penyakit Crohn. Tapi kalau yang namanya colitis ulceratif, nah dia hanya ada di radang usus besar, gitu. Jadi letaknya hanya di usus yang besar ini. Kalau itu untuk penyakit yang disebut dengan colitis ulceratif. Jadi berbeda tempat-tempatnya. Ya, tapi ya mengenainya di saluran pencernaan sih memang. Oke, nah tentu kan ini kedua penyakit yang berbeda. Tapi untuk gejala-gejalanya, apakah sama? Dan mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Firly untuk gejala-gejalanya apa aja sih? Iya, betul. Kalau untuk gejalanya hampir sama. Semuanya bisa muncul dengan gejala yang sama. Seperti pertama misalkan diare kronik, diare yang berkepanjangan. Kemudian nyeri perut yang hebat. Tapi biasanya nyeri perut yang sering muncul adalah pada penyakit yang colitis ulceratif.
Terus kemudian yang juga sering muncul ada buang air besar berdarah gitu. Oke. Jadi kalau buang air besar berdarah kita bisa juga duga itu adalah penyakit di radang usus. Kemudian sulit buang air besar. Nah, itu juga bisa menjadi gejala dari radang usus. Oke. Penurunan berat badan itu juga bisa muncul pada dua penyakit ini. Karena Baik, sama-sama inflammatory bowel disease. Oke. Nah, biasanya tuh yang memicu terjadinya munculnya mungkin ya gejala-gejala itu dan akhirnya terjadi radang usus itu apa aja, Dok? Sebenarnya sampai saat ini belum ada yang bisa dibilang pasti memicu untuk terjadi radang usus. Karena penyebabnya pun ini masih multifaktorial. Tapi yang diduga biasanya adalah lifestyle nih, seperti merokok, makan makanan yang banyak mengandung pengawet, yang mengandung perisai, kemudian pola hidup yang tidak baik, kurang olahraga, banyak stres gitu. Biasanya itu yang menjadi pemicu gitu. Walaupun masih multifaktorial ya penyebab penyakit ini. Nah, kalau untuk orang-orang yang beresiko terkena radang usus, bagaimana? Kalau beresiko secara usia dulu nih. Kalau secara usia dia biasanya banyaknya di usia 20 sampai 40 tahun. Walaupun di luar itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga, tapi itu yang paling beresiko di antara 20 sampai usia 40 tahun. Kemudian yang tadi saya sampaikan dengan orang-orang yang dengan pola hidupnya yang tidak baik nih, merokok, konsumsi alkohol, makan makanan yang tidak sehat, kurang berolahraga, banyak stres fisik, stres pikiran gitu. Biasanya sih itu. Oke, kalau untuk faktor gen atau keturunan ada nggak, Dok? Ada, betul. Bahwa genetik juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyebab munculnya si inflammatory bowel disease. Dan selain itu juga kalau kita mau telaah nih secara penyebabnya, yang paling bisa menyebabkan adalah gangguan di sistem imun, di saluran pencernaan gitu. Itu yang menyebabkan munculnya inflammatory bowel disease. Baik. Nah, Dokter Fili, tentu pemirsa di rumah juga penasaran nih untuk penanganan dan juga asupan-asupan vitamin tentunya agar terhindar dari peradangan usus. Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Pemirsa di rumah, jangan beranjak dulu. Ayo, saya akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat pemirsa, masih bersama saya dan juga Dr. Firly. Nah, Dok, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda, sebenarnya cara mendeteksi radang usus ini seperti apa sih? Oke, pertama mendeteksi tentu secara kita tanya dulu wawancara, keluhannya apa, pemeriksaan fisik dari dokternya, kemudian biasanya ada lanjutannya adalah pemeriksaan penunjang. Untuk kita mensingkirkan penyebab-penyebab dari radang usus yang lain seperti bakteri, virus, itu juga bisa menjadi penyebab radang usus. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Satu, kita sesimpel memeriksa si tinjanya tersebut. Gimana sih gambaran tinjanya gitu ya, itu satu. Terus tapi kalau misalnya sudah ada buang air besar berdarah, berat badan turun, diare yang berkepanjangan, konstipasi yang berkepanjangan. Nah, biasanya kita harus langsung melihat ke dalam si saluran pencernaannya. Jadi akan kita lakukan dengan menggunakan alat tertentu ya? Betul, alat tertentu yang biasanya disebut dengan kolonoskopi. Jadi endoskopi saluran cerna bagian bawah. Nah, kemudian ada pemeriksaan lain, misalkan laboratorium-laboratorium lain, penanda-penanda infeksi, penanda-penanda radang, fecal cow protectin, dan lain-lainnya. Jadi biasanya langkahnya, stepnya, tapi yang paling utama adalah kolonoskopi. Karena kolonoskopi melihat langsung apa sih yang terjadi di dalam usus itu, kemudian kita bisa mengambil jaringan langsung untuk memeriksakan apa yang menjadi penyebab si radang usus tersebut. Oke, baik. Nah, Dokter Fili, ini kan pandemi sekarang. Apakah dari Dokter Fili sendiri sudah menerima banyak keluhan dari pasien-pasien? Apakah bertambah nih pasien-pasien saat pandemi? Kan kita WFH, makan, mungkin ada yang nggak menjaga makan, bagaimana? Betul. Kalau untuk si radang usus ini memang jadinya gini, karena pandemi sebenarnya si COVID ini pun bisa mengenai saluran pencernaan. Jadi sudah hampir 60-80% pasien COVID itu datang dengan keluhan pencernaan. Seperti adanya diare, mual, muntah. Nah, itu juga bisa terjadi pada pasien COVID. Sehingga memang kita harus hati-hati dan waspada mendiagnosis ini. Apakah ini bagian dari COVID atau ini adalah penyakit yang lain. Nah, terkait dengan radang usus yang memang sebenarnya bukan dari COVID, betul seperti yang disampaikan Mas El, ya itu karena stres. Karena jadinya jadi stres khawatir. Jadi sehingga memicu biasanya keluhannya jadi bertambah. Tapi belum tentu sih aktivitas penyakitnya bertambah, tapi memang biasanya keluhannya jadi muncul dan bertambah. Oke, baik. Nah, tentu kan ini perlu menjadi catatan juga nih pemirsa di rumah. Mungkin ada asupan-asupan makanan untuk terhindar ya dari peradangan usus. Oke, kalau untuk peradangan usus yang tadi inflammatory bowel disease, jadi kita lihat dulu nih aktivitasnya. Kalau lagi yang berdarah-berdarah hebat, kalau yang lagi diare-diare hebat. Nah, kita justru menghindari makanan-makanan yang tinggi serat, kemudian kita hindari makanan-makanan yang
banyak buahnya, banyak sayurnya. Jadi jangan sampai memicu dia jadi makin diare nih. Oke. Gitu. Dan kita hindari yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Baik. Tapi begitu sudah ditangani yang masa berat-beratnya, sebenarnya kembali seperti ke pola makan hidup yang sehat. Oh, normal tetap lagi ya, Dok, normal berarti ya? kembali, tetap Pas sehat 5 karbohidratnya harus sempurna. seimbang dengan proteinnya, seratnya juga harus baik, seimbang dengan karbohidrat proteinnya. Dan yang paling penting untuk pasien-pasien yang dengan inflammatory bowel disease adalah dia mengetahui ini limitasi diri sendiri. Biasanya membuat catatan, oh kalau saya makan ini memicu saya keluhannya munculnya berat, berarti saya tidak boleh makan ini. Karena Berarti ada setiap orang bisa makanan tertentu berbeda ya? gitu. Tapi kan Setiap ada orang bisa sayuran-sayuran berbeda. tertentu yang dihindari juga, Dok. Apa betul itu, Dok? Oh tidak ada sih, Tidak tidak ada ada yang ya? tertentu sayuran yang bisa dihindari, Oke. tergantung dari orang per orang. Nah biasanya juga yang susu ya, susu atau produk-produk susu, karena biasanya terkait dengan mereka tidak mentoleran terhadap laktosa gitu. Tapi Jadi kalau untuk biasanya kacang-kacangan gimana, Dok? kacang-kacangan juga tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah Kembali ya? ya, tapi maksud saya kembali lagi adalah terpersonal sih. Ada orang yang Oke. dengan IBD tidak bisa makan kacang, ternyata yang ini bisa saja gitu. Baik. Nah, Dok, ini kebetulan tim dari Ayo Sehat ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen. Mungkin Dr. Fili bisa membantu jawab. Nih, kita tampilkan di tengah. Yang pertama, dari Bono_626. Apa ciri-ciri dari radang usus? Hernia itu apakah peradangan usus juga? Monggo. Oke, kalau ciri-cirinya tadi kita kayak udah bahas ya. Betul, di awal. Udah panjang ya. Tapi apakah hernia itu apakah peradangan usus juga? Tidak. Karena hernia itu bukan bagian dari peradangan usus, tapi hernia itu adalah kondisi di mana adanya titik lemah dari usus sehingga ususnya itu masuk ke bagian lapisan perut gitu dan bisa terjepit gitu. Atau bisa lapisan perut atau mohon maaf lapisan di bawah perut gitu. Misalnya biasanya ke bagian kelamin dan sebagainya gitu. Tapi dia bukan bagian dari peradangan usus. Berbeda berarti ya dari peradangan usus. Oke, berikutnya. Ini ada dari Mimi 22 Belly. Apakah harus cek autoimun dan bagaimana pola diet dan makanan yang tepat dan dihindari? Tadi disampaikan, apakah ini penyakit autoimun? Dia memang gangguan sistem imun di saluran pencernaan. Tapi jangan lupa ada penyakit Crohn, ada colitis ulceratif. Nah, penyakit Crohn ini biasanya dia menyertai penyakit autoimun yang lain. Jadi apakah harus cek? Ya kalau memang penyakit Crohn, iya harus cek karena bisa disertai penyakit autoimun yang lain. Baik. Dan bagaimana pola diet dan makanan yang tepat dihindari ya tadi sudah disampaikan. Tergantung bagaimana fase akutnya, bagaimana fase beratnya penyakitnya gitu. Dan catat apa sih yang membuat Benar. memicu pada pasien masing-masing. Betul. Nah, berikutnya yang ketiga, ini ada dari B_Dira. Nyeri perut waktu pagi hari bangun tidur, kadang mau haid, malam hari juga nyeri. Nah, ini bagaimana nih, Dok? Ini agak sulit, makanya harus Betul. diperiksa dulu nih kayaknya kalau Benar. memang itu berulang dan berkepanjangan, karena nyeri perut bisa menjadi salah satu gejala dari radang usus. Sehingga kalau misalnya itu berkepanjangan dan rasanya tidak membaik, saya rasa sih harus diperiksakan ke dokternya ya untuk memastikan apakah itu jangan-jangan hubungannya sama haid atau memang bisa betul hal yang ada lain juga. penyakit yang lain. Betul. Nah, Dr. Fili tentu pemirsa juga ingin mengetahui nih cara penanganan dan juga pengobatannya dari radang usus ini. Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Pemirsa di rumah, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di Ayo Sehat pemirsa, masih bersama saya dan juga Dr. Firly. Dr. Firly, kita menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi, penanganan dan juga pengobatannya. Tapi kita bicara soal mencegah peradangan usus terlebih dahulu. Nah, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa data cara mencegah terjadinya peradangan usus. Nih, di antaranya hindari kondisi stres seperti tadi. Mungkin boleh Dr. Firly bahas nih satu-satu nih, hubungannya apa? Ya, jadi kalau kayak hindari kondisi stres, yang mungkin banyak nggak tahu bahwa sebenarnya si otak dan pikiran kita itu mempunyai jalur khusus terhadap saluran pencernaan. Baik. Jadi kalau misalkan stres itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di dalam saluran pencernaan karena dia punya jalur khusus tuh langsung Seperti kalau hubungannya misalnya antara. stres, wah lapar Ya nih misalkan bawaannya Mas nih. El deh mau ujian, bawaannya mules, deg-degan, ya kan? Betul, Nah itu makan sebenarnya terus. sebagai contoh simpel aja bahwa Benar. sebenarnya memang otak tuh punya pengaruh khusus untuk saluran pencernaan. Jadi hindarilah kondisi stres. Makanan berlemak, makanan pedas dan berkafein itu juga menyebabkan, nah kalau misalnya lagi diare kronik, nah itu kan akan menyebabkan si diarenya makin berat. Betul. Kemudian kalau kayak makanan berlemak justru menyebabkan konstipasinya makin berat gitu. Baik. Jadi hindarilah yang seperti itu. Nah merokok,
merokok itu juga karena dia adalah memberikan stres kepada saluran pencernaan dan juga seluruh tubuh. Jadinya terganggulah si saluran pencernaan itu Saling fungsinya. berkesinambungan ya. Betul. Rajin mencuci tangan, ya itu adalah tentunya kalau ini terkait dengan mungkin radang usus yang lain juga ya. Karena kan kalau kita nggak rajin cuci tangan pas makan ada bakteri, ada yang Itu akan macam-macam masuk ke bisa dalam usus masuk. dan Nah itu akan bisa menyebabkan bereaksi radang ya. usus bereaksi. Betul-betul. Nah, berikutnya dok, monggo. Menjaga kebersihan makanan tadi terkait ya dengan penyebab-penyebab yang lain, bakteri dan sebagainya. Nah, kelola penyakit diabetes, darah tinggi, dan kolesterol dengan baik. Sebenarnya ini merupakan satu kesatuan yang memang kalau secara kondisi umumnya punya radang usus, kalau punya penyakit-penyakit yang kayak gini lagi ya akan memperberat nih kalau tidak dikelola dengan baik gitu. Kan tadi kan sama tuh kayak kolesterol, makanan berlemak gitu. Jadi memperbaiklah juga kondisi-kondisi penyakit lain sehingga kondisi si radang ususnya ini juga ikut membaik. Gitu. Baik. Nah, Dokter Firly, berikutnya, kalau untuk pengobatannya sendiri, ada apa aja sih? Apakah sampai harus operasi? Nah, tergantung ya. Pertama pengobatannya tentu sebelum obat-obatan masuk ya tadi modifikasi lifestyle, makanan dijaga dan sebagainya, olahraga, anti merokok, anti alkohol. Yang kedua obat-obatan. Kita biasanya akan menilai dulu nih sejauh mana sih aktivitas si radang usus ini, apakah dia berat, apakah dia sedang, atau dia ringan. Kalau misalkan dia ringan, ya kita bisa masuk obat-obatan minum saja. Kalau misalkan dia sedang, tergantung lagi. Bisa hanya obat-obatan minum, bisa sampai kita masukin obat-obatan yang lewat infus atau lewat suntikan. Nah, kalau dia berat, dan dia sampai menimbulkan komplikasi. Komplikasinya apa? Sampai komplikasi ya berarti ya? Bisa bikin komplikasi. Penyumbatan si saluran pencernaan, tidak bisa buang air besar, perut kembung. Kemudian bisa juga karena udah rusak si dinding saluran ususnya itu pecah. Nah, itu harus operasi atau bisa menyebabkan jadi seperti ada terowongan gitu hubungan antara si usus sama lapisan luar. Nah, kalau yang sudah seperti itu, yang dengan komplikasi, yang sudah berat, betul bisa sampai harus pasiennya dioperasi. Oke. Tapi sebenarnya dok, bisa sembuh total nggak sih? Kalau misalnya sampai yang berat tadi, kalau misalnya yang agak ringan kan mungkin chance untuk sembuh totalnya ada. Nah, kalau yang sudah berat? Bisa sembuh total, betul. Ya kita atasi dulu, tentu yang tadi bisa bikin komplikasi, operasinya selesai, kita obati. Tentu jenis obatnya yang sudah tinggi ya levelnya gitu, tidak bisa lagi hanya melalui obat-obatan oral, bisa sembuh total. Tapi bisa kambuh lagi juga sih untuk penyakit. Kambuhan berarti ya, kambuhan bisa juga, makanya betul. penting sekali menjaga pola hidup yang baik dan mencegah supaya nggak kambuh lagi. Oke, nah tadi bicara soal ususnya pecah. Untuk operasinya, ini apakah ditutup kembali atau bagaimana dok? Ditutup kembali, jadi biasanya kalau si radang ususnya itu bisa bikin sampai pecah, berarti kan dinding di situnya sangat tidak baik kondisinya. Biasanya itu bagiannya teman sejawat saya nih dokter bedah, biasanya akan dipotong yang memang menyebabkan si ususnya itu pecah karena dia lemah dindingnya, kemudian akan dipotong dan disambung sehingga yang tadinya pecah itu ya sudah bisa tertutup dan infeksi yang ada di lapisan perut ini biasanya akan dibersihkan. Oke, baik. Nah, bicara soal pandemi dok, ini kan tentu radang usus ini mungkin terjadi pada pasien COVID-19 dan apakah ini menjadi sebuah komorbid dok? Ya, bisa. Kalau dia memang terkena COVID dan ternyata si radang usus besarnya ini belum terkontrol dengan baik, itu bisa menjadi komorbid, maksudnya adalah bisa menjadi memperberat kondisi si COVID-19-nya. Oke. Nah, ini bicara soal vaksin berikutnya dok. Lagi rame nih ya vaksinnya, baru justru muncul kan soalnya. Syaratnya banyak banget nih untuk seseorang bisa diberikan boleh vaksin. divaksin atau tidak, iya. Kalau si pemirsa di rumah mungkin yang menderita radang usus, apakah boleh divaksin? Ya, jadi kami sudah dari Perhimpunan Saluran Pencernaan sudah memberikan masukan buat para yang ingin menjalani vaksin. Kalau punya radang usus yang inflammatory bowel disease ini ya, bila terkontrol dengan baik, maksudnya terkontrol, obat-obatannya masih jalan terus, keluhannya sudah tidak ada, itu boleh mendapatkan vaksin. Tapi kalau radang usus penyebab yang lain, misalkan bakteri atau virus, ya ditangani dulu nih si bakteri sama virusnya. Kalau sudah selesai, boleh mendapat vaksin. Jadi kalau memang radang usus yang inflammatory bowel disease ini kan pengobatannya panjang. Betul. Tapi kalau dia sudah baik ya nggak masalah, malah bagus harus divaksin. Gitu kan tadi kalau nggak jadi berat nanti kondisi COVID-nya. Betul, nanti malah terjadi komplikasi malah ya dok ya. Nah, tapi sebenarnya dok, ini sebenarnya ada tambahan sedikit ya, saya tadi lupa. Sebenarnya kalau misalnya untuk orang-orang, memang yang setiap hari ini kan tadi sempat dikatakan bahwa cara mencegahnya ialah kurangi kafein. Itu mungkin bisa dijelaskan dok, karena kan
bagaimana nih kafein ini kan udah menjadi salah satu lifestyle yang mungkin WFH ini nih kurang nih kayaknya kalau misalnya kerja tapi nggak ngopi. Nah, gimana tuh? Mungkin kalau misalnya berlebihan ya, sebenarnya Mas El, bukan berarti bahwa kafein itu dilarang 100% tidak boleh gitu karena untuk mencegah radang usus. Tapi memang di beberapa studi dan di beberapa penelitian konsumsi kafein yang berlebihan dia sangat bisa mempengaruhi saluran pencernaan, merusak dinding-dinding mukosa atau dinding-dinding dari saluran pencernaan sehingga ya itu bisa jadi menyebabkan radang ususnya makin memberat gitu. Mungkin karena jadi, rasanya juga ya terlalu berat. karena jadinya. apa yang terkandung dalam si kopi itu sih, si kafein itu sendiri sih, zat si kafein itu sendiri yang bisa menyebabkan gangguan dari si dinding usus Dinding ususnya. tersebut. Oke, baik. Terakhir nih dok, mungkin bisa memberikan tips dan himbauan terhadap pemirsa di rumah tentunya agar terhindar dari peradangan usus. Silahkan. Ya, kalau supaya terhindar, tadi disampaikan pola hidup yang sehat, jangan lupa banyak konsumsi makanan-makanan yang memang sehat, seimbang, hindari stres, berolahraga yang teratur. Makan makanan yang sehat itu adalah untuk menjaga si bakteri baik yang ada di dalam usus, karena dia berperan juga tuh untuk melindungi usus dari radang. Sehingga jangan makan makanan yang jangan mengkonsumsi makanan yang tadi merusak kayak ada pengawetnya, lemaknya banyak, berlebihan. Ya. Gitu. Dr. Firly, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih juga sudah datang di program Ayo Sehat pagi hari ini. Nah, pemirsa, tentu semua tips dan himbauan tentunya dari Dr. Firly ini semoga berguna agar bisa terhindar dari peradangan usus. Nah, usai sudah perjumpaan kita pada program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Dr. Firly, pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dokter, terima kasih.